Agustin salah satu santriwati di Pondok Pesantren Mafaza ini. Kepada waktunya Tiara Agustin, bolehkah saya mau bertanya? Baik, di sini saya akan bertanya kepada Tiara Agustin. Menurut Tiara Agustin, apa sih itu pondok pesantren? Menurut saya pondok pesantren ini sebuah tempat yang dimana untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, memperdalam ilmu tentang agama. Kita memperbaiki akhlak, apa yang tentang ilmu Al-Quran, fikih, akidah, hadis, nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Tapi tak hanya itu, masih banyak tentang ilmu umum seperti matematika, bahasa Inggris, teknologi atau komunikasi juga dipelajari. Jadi anak pesantren tidak kalah dengan hal modern, mereka juga tahu tapi juga dilengkapi dengan ilmu agama yang lebih dalam. Berarti dalam pondok pesantren itu bukan terfokus dalam satu tujuan, yaitu ilmu agama ya. Dia memfokuskan kepada semuanya juga, dunia dapat, akhirat pun dapat. Baik, selanjutnya itu di mana biasanya kita bisa menemukan atau menjumpai pondok pesantren itu? Biasanya pondok pesantren itu mudah ditemukan, apalagi di Indonesia ya. Sudah banyak, dari Sabang sampai Merauke, hampir seluruhnya pasti ada pondok pesantren, entah itu dari desa-desa kecil, entah itu sampai ke kota-kota besar pasti ada yang namanya pesantren. Tinggal kita lah yang menentukan mana yang kita mau masuk pesantren mana, dan juga jaraknya kalau kita mau ke pesantren juga masih dekat, masih bisa dijangkau dengan transportasi. Ya, berarti sudah banyak sekali ya pondok pesantren di negara kita, termasuk di Indonesia ini ya. Di sini kan kita kenal pondok pesantren itu biasanya santri-santrinya dari berbagai daerah gitu. Berarti itu tuh siapa aja sih yang bisa masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren itu? Yang biasanya masuk, yang berhak itu buat masuk ke pesantren itu tuh secara umum tuh biasa kalau di pesantren ada kiai dengan santri ustadznya. Tapi semua orang berhak untuk masuk pesantren, tidak mencakup umur 15 harus masuk pesantren, enggak. Dari umur dari dia kecil sampai umur mereka sudah tua 30 tahun ke atas atau lebih, itu berhak selagi dia memiliki niat dan kemauan tersendiri, dia boleh masuk pesantren. Selagi ada niat yang bagus, yang penting kita bisa menggapai ilmu agama di pondok pesantren ya. Menurut Tiara Agustin ya, kan sudah hampir 3 tahun ini. Sejak kapan sih pondok pesantren itu berdiri di Indonesia ini? Tiara Agustin. Kalau pondok pesantren itu terbangun pasti didasari dengan adanya kiai yang ingin mengajarkan ilmunya, dan juga para santri yang ingin belajar kepada guru tersebut. Tapi sebagaimana jelas saya pernah membaca buku bahwa pondok pesantren itu sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan, yakni sekitar tahun 1500-an sebelum kita merdeka gitu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pondok pesantren bukan institusi pendidikan yang asli dari Indonesia, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah dari Arab gitu. Dan juga pondok pesantren sudah ada sejak zaman perkembangan Hindu-Buddha. Nah, Indonesia masuk ke dalam Islam telah dimasuki Indonesia, maka itulah yang bisa kita kenal dengan pesantren mulai masuk. Berarti sejak dulu kala ya. Terus dikembangkan oleh para ulama yang membagi ilmunya dan mengulang itu sebuah pesantren. Menurut Tiara Agustin lagi nih ya, mengapa sih adanya pondok pesantren itu? Kan sekarang kan ada sekolah umum, sekolah swasta, ada MAN, itu kan sama halnya dengan pondok pesantren. Kenapa di Indonesia masih mulai diciptakan seperti itu? Menurut saya, kenapa pesantren itu ada, karena itu sebagai institusi
bisa bertambah dan lebih mengembangkan Islam melalui pesantren yang dimana bisa dididik secara teratur. Ya, berarti memang sudah ada tujuan tersendiri ya, karena diberdirikannya pondok pesantren di Indonesia ini. Terus Tiara ini kan sudah 3 tahun nih di pondok pesantren. Itu gimana sih? Bagaimana kehidupan selama menjadi santri? Ya, kehidupan selama menjadi santri itu kadang ada sedihnya, senangnya pasti ada. Tapi di sini kan saya sebagai santri begitu juga dengan lain, pasti waktunya diatur, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Nah, seperti kami kan bangun subuh sekitar salat subuh sekitar bangun jam 4. Nah, sudah salat subuh pengajian kayak di sini, pengajian kitab yang akan disampaikan oleh kiai. Sudah itu sekolah sampai jam 2 benar. Tapi jam 12-nya berhenti sholat. Sudah jam 2 itu mungkin ada istirahatnya. Setelah itu tapi lebih banyak itu belajar benar. Malam juga kami diniyah lagi, ngaji lagi. Sampai gitu pasti ada waktu, kalau terbilang lelah bukan lelah, tapi itu memang proses buat santri gitu. Berarti semuanya itu harus didasari dengan keikhlasan. Ya, tanpa keikhlasan maka semua itu tidak akan berarti. Selama Tiara menjalani kehidupan di santri, pasti kan banyak suka dukanya tuh. Ya, tentu. Itu membuat jadi penghambat nggak, misalnya kayak beban tersendiri bagi Tiara gitu? Yang namanya susah itu pasti ada gitu. Kadang pikiran lagi gak tenang, kadang susah, tapi itu bukan satu hal untuk menjadi penghambat gitu. Karena itu adalah suatu proses gitu. Proses kita mencapai apa yang kita inginkan, nah itu adalah prosesnya. Kalau kita berhenti berarti kita sudah menyerah sebelum kita berperang dulu. Ya, itulah jawaban dari salah satu santri di pondok pesantren tentang bagaimana kita mengenal lebih dalam pondok pesantren itu. Saya di sini sebagai pembawa